Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jika bukan karena orang-orang ini, mereka tidak akan tertangkap basah dan harus menderita siksaan cambuk petir. Kultivator Istana Bintang memasang ekspresi tegas dan baru saja akan melontarkan beberapa hinaan pada kelompok itu untuk melampiaskan rasa frustrasinya, ketika lelaki tua itu menoleh ke Wen Xiyue dengan tatapan hormat, dan berkata, "Kamu benar-benar beruntung telah kenalan Senior Han. Ini adalah kesempatan yang sangat langka. Dengan bimbingan Senior Han, Anda akan dapat dengan mudah maju ke tahap jiwa baru lahir di masa depan." Sikap dingin pria tua itu terhadap Wen Xiyue dan yang lainnya telah hilang sama sekali. Kultivator Star Palace lainnya awalnya terpana oleh pergantian peristiwa ini, tetapi dia kemudian tercerahkan oleh kata-kata lelaki tua itu. Dia segera menelan hinaan yang akan dia lontarkan sebelum menempelkan senyum di wajahnya. Dalam kemarahan dan frustrasinya, dia lupa bahwa orang-orang ini memiliki hubungan dengan seorang kultivator Nas Chen Sol. Mereka bukan orang-orang yang bisa dipusingkan oleh para tahap formasi inti seperti mereka. Memang, Saudara Han benar. Mungkin kami akan mengandalkan kalian berdua untuk bantuan di daerah tertentu di masa depan, sesama Taois. Ini batu jiwa kalian. Kami akan menanggung biaya teleportasi kalian kali ini. Kultivator Istana Bintang mengambil kantong penyimpanan yang penuh dengan batu jiwa dari pinggangnya dan menawarkannya kepada pasangan tahap formasi inti. Meskipun jantungnya berdenyut kesakitan, dia masih memaksakan ekspresi antusias dan ramah di wajahnya. Pria anggun itu melirik ke kantong penyimpanan dan ragu-ragu sejenak. Namun, Wen Xiyue memutuskan untuk menolaknya dengan senyum hangat. "Rekan Dao saya dan saya sangat berterima kasih kepada kalian berdua bahwa Anda bersedia untuk memindahkan kami ke laut luar. Bagaimana kami bisa mengambil kembali batu jiwa kami? Terimalah itu sebagai pembayaran atas kebaikan Anda. Saya sedikit kecewa. Cepat untuk mengejar Senior Han, jadi saya harap Anda dapat memindahkan kami secepat mungkin. Tentu saja. Aku akan mengganti batu jiwanya dan kamu akan bisa berteleportasi dengan segera." Kultivator Istana Bintang tahu bahwa Wen Xiyue benar-benar tidak ingin mengambil kembali batu jiwa, jadi dia hanya bisa menyimpannya. Tubuhnya kemudian beralih ke formasi teleportasi, di mana dia membungkuk dan mulai mengubah batu jiwa yang baru saja digunakan untuk pertarungan teleportasi sebelumnya. Sementara itu, lelaki tua itu masih bercakap-cakap dengan Wen Xiyue dan rekan Dao-nya, mencoba menggali lebih banyak informasi secara tidak langsung tentang Han Li. Pria anggun itu sama sekali tidak tahu apa-apa, jadi dia tidak bisa memberikan jawaban apapun. Adapun Wen Xiyue, dia hanya tersenyum dan memberikan jawaban yang ambigu, jelas enggan mengungkapkan informasi apapun. Beberapa saat kemudian, batu jiwa pada formasi teleportasi telah ditukar. Wen Xiyue benar-benar terburu-buru untuk mengejar Han Li, cahaya putih menyala lagi saat mereka bertuju menghilang. Kedua kultivator Istana Bintang saling melirik dan menghela nafas serempak sebelum senyum masam muncul di wajah mereka. Di ujung lain formasi teleportasi, di dalam ruang batu berukuran sekitar 100 kaki, Wen Xiyue dan kelompoknya muncul di tengah semburan cahaya putih. Beberapa saat kemudian, mereka bertuju pulih dari serangan pusing yang melanda setelah teleportasi. Wen Xiyue buru-buru melihat sekeliling, di mana hatinya langsung tenggelam. Kamar batu itu benar-benar kosong, sehingga tidak ada kehadiran Han Li. "Tunggu di sini untukku, aku akan melihat apakah Senior Han masih ada di dekat sini." Wen Xiyue buru-buru menginstruksikan sebelum bergegas keluar dari pintu batu tanpa menunggu jawaban dari rekan Dao-nya. Pria anggun itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya menelan kata-katanya setelah ragu-ragu sejenak. Namun, alisnya sedikit berkerut saat dia melihat sosok Wen Xiyue yang pergi. Wen Xiyue berjalan keluar dari kamar batu, dan matanya langsung berbinar.
Ruangan itu terletak di atas platform batu yang luas dan platform itu terletak di puncak gunung yang curam. Peron itu dikelilingi seluruhnya oleh tebing terjal yang tidak bisa dipanjat oleh manusia manapun. Namun, penyebab kegembiraannya adalah karena Hanli berdiri di sudut platform batu, berbicara dengan seorang kultivator berjubah istana bintang. Dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan berbicara dengan santai. Kultivator mit formasi inti yang kekar itu seperti anak domba yang patuh di hadapan Hanli, mengangguk dan membungkuk tanpa henti sambil memberikan jawaban atas pertanyaan Hanli dengan ekspresi ketakutan. Tampaknya pria ini adalah yang menjaga formasi teleportasi di ujung ini. Wen Xiyue mengambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, tetapi dia tidak segera mendekati Hanli. Sebaliknya, dia menunggu dalam diam saat Hanli berbicara dengan kultivator Star Palace itu. Setelah beberapa saat, Hanli melambaikan tangan dan sepertinya telah menanyakan semua pertanyaan yang dia miliki. Pria kekar itu mengulurkan busur penuh hormat sebelum melangkah menuju kamar batu. Baru pada saat itulah Wen Xiyue mendekati Hanli. Terima kasih atas bantuan Anda di sana, Senior Han. Jika bukan karena Anda, kami tidak hanya tidak dapat mencapai laut luar, kami juga bisa berada dalam masalah besar, kata Wen Xiyue dengan membungkuk hormat. Hanli memasang ekspresi tenang saat dia melirik wanita itu, dan bertanya, jangan sebutkan itu. Kamu hanya tertangkap karena aku, jadi itu tepat bagiku untuk membantumu. Perjalananmu ke sini sepertinya agak mendesak. Apakah ada hal penting yang harus Anda hadiri? Anda sudah banyak membantu saya dan saya seharusnya puas dengan bantuan yang saya terima, tapi tolong maafkan saya karena serakah. Putri saya sakit parah dan bisa mati kapan saja. Tolong beri saya bantuan Anda lagi, Senior. Wen Xiyue mulai meneteskan air mata saat dia berbicara dan dia benar-benar sangat mengkhawatirkan putrinya. Gadis kecil yang diracuni itu adalah putrimu. Kilatan cahaya muncul di mata Hanli, tapi ekspresinya masih tetap tenang. Kamu benar-benar memiliki mata yang luar biasa untuk dapat mengidentifikasi penyebab penyakit putriku, Senior Han. Wen Xiyue menoleh ke Hanli dengan ekspresi penuh harapan setelah mendengar kata-kata Hanli. Aku sudah mendengar beberapa bagian dari percakapanmu. Bukankah kamu sudah menemukan cara untuk menyembuhkan racunnya? Kenapa kamu masih mendatangiku? Hanli bertanya. Memang, rekan Dao saya dan saya menerima bimbingan dari seorang pria hebat, memberi tahu kami bahwa inti iblis dari ikan iblis yang putih dapat digunakan untuk membuat pil yang akan menyembuhkan racun ini. Namun, pil ini tidak dapat sepenuhnya membasmi racun. Bahkan jika itu dapat menyelamatkan nyawa putri saya untuk sementara, fisiknya akan hancur dan jalur kultivasinya akan berakhir. Anda adalah kultivator hebat Nas Chen Sol, Senior, jadi Anda pasti memiliki solusi yang lebih baik. Tolong bantu kami, Senior, jelas Wen Xiyue. Saya mengerti. Hanli tidak langsung setuju untuk membantunya. Dia hanya terdiam saat ekspresi kontemplatif muncul di wajahnya. Hati Wen Xiyue sangat gelisah, tapi dia tidak berani mendesak Hanli untuk mendapatkan jawaban. Hanli melihat ke atas ke matahari yang menyilaukan di langit, lalu ke bawah ke wajah cantik Wen Xiyue, dan yang mengejutkannya, dia berkata, kapan saudara Wen meninggal? Wen Xiyue sedikit terkejut mendengar ini, tetapi ekspresi sedih kemudian muncul di wajahnya ketika dia menjawab, ketika saya kembali ke laut dalam ratusan tahun yang lalu, ayah sudah menghilang. Saya telah mencarinya selama beberapa dekade. Tetapi saya masih belum menemukan petunjuk apapun. Kecuali ayah telah mencapai tahap formasi inti, dia kemungkinan besar telah meninggal dunia. Jalan kultivasi selalu penuh dengan bahaya, tidak ada yang tahu langkah mana yang bisa mereka capai. Jika Anda adalah orang asing yang meminta bantuan saya, kemungkinan besar saya akan mengabaikan Anda. Namun, Anda pernah bertemu saya di lebih dari satu kali, jadi sepertinya kita memiliki kedekatan satu sama lain.
Melihat kamu adalah putri dari kenalanku sebelumnya dan aku masih punya waktu luang, aku akan melihat putrimu." Han Li akhirnya setuju. "Terima kasih atas kebaikanmu, Senryo." Wen Xiue sangat senang mendengar ini dan akan berlutut dengan rasa terima kasih. "Ini bukan tempat untuk memberikan perawatan. Aku akan menunggumu di penginapan di Duan kecil di kaki gunung. Ayolah ketika kamu dan temanmu sudah siap." Han Li mengayunkan lengan baju ke udara dan kekuatan tak terlihat membawa tubuh Wen Xiue. Sebuah cahaya biru kemudian melintas di sekelilingnya dan dia melesat menuruni gunung sebagai seberkas cahaya biru. Wen Xiue terhuyung-huyung sejenak sebelum bergegas menuju kamar batu dengan ekspresi gembira. Beberapa saat kemudian, 7 dari mereka semua bergegas menuju ke arah Han Li menghilang. Bocah Han itu telah mencapai tahap akhir jiwa baru lahir. Di laut bintang dalam yang tak terhitung kilometer jauhnya, di dalam gua di Gunung Suci Kota Bintang Surgawi, suara laki-laki yang tidak percaya terdengar, menyebabkan seluruh gua bergetar. Pria yang berbicara tidak lain adalah salah satu dari orang bijak Bintang Surgawi. "Saya juga tidak percaya, tetapi saya menggunakan indera spiritual saya untuk memverifikasi basis kultivasinya beberapa kali, jadi tidak salah lagi." Sebuah suara wanita terdengar sebagai jawaban. Wanita bernama Wen Qing telah melepas syalnya, memperlihatkan satu set fitur cantik namun sedikit pucat, dan dia duduk di platform batu giok yang tembus cahaya dan berkilauan di dalam gua. "Itu berarti bakat kultivasinya bahkan lebih unggul dari milikmu dan milikku." Pria itu tampaknya telah pulih sedikit dari terkejut. "Tampaknya memang begitu. Sejauh yang saya tahu, dia belum berusia 200 tahun ketika dia menghilang. Kemajuan kultivasinya tidak tertandingi oleh master masa lalu Istana Bintang. Anda dan saya hanya berhasil hampir mencapai tahap jiwa akhir Naschen pada usia sekitar 500 tahun. Wen Qing menghela nafas sedih. Dia berpikir bahwa dia adalah seorang ahli kultivasi yang luar biasa, hanya untuk menemukan bahwa dia hanyalah seekor katak yang duduk di dalam sumur, dan perbedaan yang mencolok membuatnya merasa kehilangan dan sedih. Jika itu masalahnya, bahkan jika dia baru saja maju ke tahap akhir jiwa baru lahir, dengan kuali Heaven Void di sisinya, dia seharusnya bisa menandingi salah satu dari kita dalam pertempuran. Tidak heran kamu berubah pikiran dan membiarkan dia pergi. Apa kesan pertama Anda setelah berbicara dengannya? Pria itu bertanya. Kesan pertama, dia sangat berhati-hati dan berani. Tidak berani. Sebaliknya, alis Wen Qing tiba-tiba berkerut saat cahaya ragu-ragu melintas di matanya. Apakah dia sulit untuk dijelaskan? Pria itu bertanya. Setelah ragu sejenak, Wen Qing menjawab, "Tidak, bukan itu. Hanya saja memikirkan kembali sekarang, saya telah menemukan sesuatu yang sedikit mencurigakan." Mencurigakan? Iya, sekarang aku memikirkannya, dia jelas tahu bahwa aku adalah salah satu dari orang bijak Bintang Surgawi, dan bahwa dia berada di kota Bintang Surgawi, tetapi dia tidak menunjukkan rasa takut atau kekhawatiran tentang situasinya. Bahkan dengan kuali Heaven Void, dia seharusnya tidak begitu percaya diri. Juga, ketika aku berhadapan dengannya, aku dikejutkan oleh rasa takut yang tak terlukiskan ini, seolah dia adalah orang yang sangat menakutkan. Aku sudah lama tidak merasakan perasaan seperti itu. Wen Qing merenung ketika dia mengingat situasinya. Kamu mengolah seni firasat roh, jadi sebagian besar nalurimu benar. Itu berarti dia benar-benar menakutkan dalam beberapa hal. Suara pria itu juga menjadi sangat serius. Mungkin dia benar-benar menakutkan seperti kesan naluriahku tentang dia. Kalau tidak, bagaimana dia bisa begitu tenang di hadapanku? Wen Qing berspekulasi. Jika itu masalahnya, maka situasinya benar-benar merepotkan. Kita tidak akan bisa membunuhnya dengan mudah, jadi yang bisa kita lakukan hanyalah mencoba merekrutnya dengan sekuat tenaga. Tapi dengan kekuatannya yang luar biasa, jika dia bergabung dengan Istana Bintang, bagaimana Yuling bisa mengendalikannya?
Begitu salah satu dari kita meninggal, dia dapat dengan mudah menyerang kita dan mengambil alih seluruh istana bintang. Sedikit niat membunuh merembes keluar dari suara pria itu. Jadi maksudmu, kita masih harus menyingkirkannya. Tapi bagaimana jika orang ini terlalu kuat untuk kita bunuh dan dia akhirnya melarikan diri? Kita akan membuat musuh-musuh yang menakutkan bagi Yuling, konsekuensinya itu akan menjadi bencana. Wen Qing sedikit ragu. Jalur kultivasi kita, tapi kita tidak bisa membiarkan istana bintang jatuh ke tangan orang lain. Orang yang tidak bisa kita rekrut ke pihak kita harus dibunuh. Bahkan jika itu cukup berisiko, kita tetap harus mencobanya, pria mendengus dingin tanpa ragu-ragu. Kamu ada benarnya, tapi ini adalah masalah yang sangat penting. Menurut pendapatku, yang terbaik adalah berpikir dengan hati-hati sebelum kita bertindak. Wen Qing menggelengkan kepalanya, jelas tidak setuju dengan tindakan yang diusulkan. Apakah kamu benar-benar mewaspadai dia? Jika kita bergabung dan menggunakan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Pria itu menyatakan dengan sikap angkuh. Jika kita menggabungkan kekuatan dan menggunakan gunung yang menyatu dengan esensi ilahi, kita memang memiliki 70 hingga 80% kemungkinan untuk membunuhnya. Namun, dia adalah orang yang sangat berhati-hati dan kemungkinan besar tidak akan datang mengunjungi gunung suci kita secara sukarela. Divine Essence Fuse Mountain sangat berguna dalam pertahanan, tetapi sangat berbahaya ketika digunakan untuk menyerang dan mengejar musuh. Jika kita benar-benar ingin membuatnya lengah, kita harus menggunakan gunung Divine Essence Fuse. Seketika dia berteleportasi kembali dari laut luar. Hanya dengan begitu kita dapat memastikan bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri. Jika tidak, jika dia mencoba melarikan diri, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuhnya, renung wanita itu. Aku sangat menyadarinya. Kudengar kau memberinya lencana tetua tamu. Itu ide yang bagus. Jika dia menggunakan lencana itu, kita akan bisa melacak lokasinya dan mendapatkan perkiraan kasar kapan dia akan kembali. Dalam hal ini, tidak mungkin untuk melakukan penyergapan di Starry Sky Palace, kata pria itu dengan suara seram. Alis Wen Qing berkerut dan dia tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, dia tiba-tiba mengubah topik dan mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkan pria itu. Bagaimana kalau kita menyerahkan istana bintang kepadanya? Dalam hal ini, itu sama dengan menyerahkan istana bintang ke Yuling. Juga, dengan tingkat perkembangannya yang mencengangkan, ada peluang bagus bahwa dia akan dapat mencapai tahap transformasi dewa. Di bawah perlindungannya, Yuling juga bisa mencapai level itu suatu hari nanti. Wen Qing menawarkan alternatifnya. Apakah dia sudah menjadi rekan Dao Yuling? Itu ide yang bagus. Namun, pria ini sudah menjadi kultivator jiwa baru lahir akhir di usia yang begitu muda, jadi ada kemungkinan besar dia sudah memiliki rekan Dao, dan dia bahkan bisa memiliki banyak selir. Pria itu masih agak ragu-ragu. Jadi bagaimana kalau itu masalahnya? Bagaimana bisa salah satu dari mereka dibandingkan dengan Yuling? Kami menyerahkan istana bintang kepadanya sebagai mas kawin, seharusnya jelas baginya siapa yang lebih penting. Dalam skenario terburuk, dia hanya meninggalkan selirnya atau menjadikan mereka sebagai pelayannya. Ini bukan kejadian yang tidak biasa di dunia kultivasi kita, jawab Wen Qing dengan senyum. Pria itu mengangguk sebelum berkata dengan suara serius, baiklah. Kami akan melakukan apa yang kamu katakan, kalau begitu. Tapi jika dia menolak kita, kita harus bergabung untuk menyingkirkannya. Tatapan aneh tiba-tiba muncul di mata Wen Qing saat senyum dingin muncul di wajahnya. Bahkan jika dia tidak setuju, dia tidak akan bisa melakukan apapun pada kita. Aku punya rencana yang akan membuatnya menjadi musuh terburuknya. Ketika saatnya tiba, dia akan perlahan menghancurkan dirinya sendiri dan dia tidak akan melakukannya. Bahkan bisa berpikir untuk menyentuh istana bintang kita.
Bagaimana kamu akan melakukan itu? Pastikan itu tidak menjadi bumerang bagi kita. Pria ini dapat maju ke tahap akhir jiwa baru lahir menunjukkan bahwa dia tidak akan mudah ditipu. Pria itu agak terkejut mendengarnya. Wen Qing terkekeh sebelum bibirnya bergetar, mentransmisikan suaranya ke pria itu. Kamu ingin melakukan itu? Tidak, aku benar-benar tidak setuju dengan ini. Setelah mendengarkan sebentar, ekspresi kaget tiba-tiba muncul di wajah pria itu sebelum ekspresinya menjadi gelap. Namun, Wen Qing tidak memedulikannya dan terus mengirimkan suaranya kepadanya. Setelah mendengarkan lebih lama, kemarahan di wajah pria itu berangsur-angsur menghilang. Ketika Wen Qing akhirnya menyelesaikan transmisi suaranya, pria itu berpikir keras. Wen Qing menunggunya dengan sabar dengan senyum di wajahnya. Setelah beberapa lama, ekspresi tegas muncul di wajah pria itu ketika dia berkata, kami akan melakukan apa yang Anda katakan. Jika kami tidak berhasil, maka kami akan menggunakan metode lain. Bagaimanapun, kami harus menyingkirkannya dari Wan Sangmu, dan orang lain yang dapat menjadi ancaman bagi istana bintang kita. Hanya dengan begitu kita dapat menyerahkan istana bintang kepada Yuling. Tentu saja, kita berdua masih memiliki lebih dari 100 tahun sisa umur kita. Itu lebih dari cukup untuk mengurus masalah ini, jadi kita tidak perlu terburu-buru. Hehe, selama dia ingin maju ke dewa tahap transformasi, tidak mungkin dia tidak jatuh ke perangkap ini. Wanita itu tampaknya sangat percaya diri dengan rencananya. Tepat ketika orang bijak bintang surgawi mengakhiri diskusi mereka di gua di Gunung Suci, Han Li sedang duduk di kabin kayu yang damai di Pulau Hiu Perak. Dia memegang pergelangan tangan seorang wanita muda yang kurus dan rapuh di tangannya, dan gumpalan kekuatan spiritualnya berkeliaran di sekujur tubuhnya, mencari sesuatu. Ini tidak lain adalah Putri Wen Xiyue, seorang wanita muda bernama Tian Qiner. Dia duduk di tempat tidur kayu dengan kaki terlipat di depannya, dan wajahnya sedikit memerah saat dia mengangkat lengannya yang terbuka untuk pemeriksaan. Adapun Han Li, dia duduk di tepi tempat tidur tanpa ekspresi di wajahnya. Di dekatnya, Wen Xiyue dan pria anggun itu berdiri diam, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras saat mereka menatap wanita muda itu dengan perhatian di mata mereka. Sementara itu, keempat murid tahap pendirian yayasan berjaga di luar untuk mencegah siapapun mengganggu. Han Li akhirnya melepaskan pergelangan tangan Tian Qiner saat dia berkata, situasinya memang sedikit merepotkan. Racun ini terus-menerus menelan kekuatan spiritual di dalam tubuhnya, dan mengalir melalui meridiannya dengan cara yang sangat tidak terduga. Tidak heran juga dari kalian tidak bisa melakukan apa-apa tentang ini. Anda pasti sudah memberinya banyak pil. Kalau tidak, dia pasti sudah lama mati. Meski begitu, pil hanyalah perbaikan sementara dan kekuatan spiritual yang mereka tawarkan hanya akan menyediakan lebih banyak bahan bakar untuk racunnya. Jika terus seperti ini, dia akan mati dalam 3 bulan kecuali racunnya disembuhkan. Pasangan itu tertegun mendengar ini dan pria anggun itu bertanya dengan suara bergetar, Senior Han, bahkan kamu tidak dapat membasmi racun ini. Aku hanya mengatakan situasinya sedikit merepotkan, kapan aku pernah mengatakan aku tidak bisa menghilangkan racun ini. Han Li melirik pria itu dan bertanya dengan dingin. Maaf atas kekasaran saya, tolong maafkan saya, Senior. Baru pada saat itulah pria itu ingat bahwa Han Li adalah seorang kultivator hebat dan bukan seseorang yang bisa dia ragukan. Setelah sampai pada kesadaran ini, keringat dingin segera muncul di dahinya. Han Li tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik ke arah wanita muda yang duduk di tempat tidur dan sedikit kejutan melintas di matanya. Wanita muda itu benar-benar diam sejak dia memasuki ruangan. Pipinya sedikit memerah ketika dia memegang pergelangan tangannya, tetapi selain itu, dia sangat tenang. Ini bukanlah reaksi yang dia harapkan dari orang normal.
Bahkan sebagian besar pembudidaya tidak dapat memperhatikan apakah mereka hidup atau mati seperti dia. Yang lebih mengejutkan bagi Han Li adalah bahwa dia dikejutkan oleh rasa keakraban yang tak terlukiskan setiap kali dia memandangnya. Perasaan ini akrab sekaligus asing, membuatnya bertanya-tanya apakah itu hanya isapan jempol dari imajinasinya. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja berkembang ke tahap akhir jiwa baru lahir, sehingga secara signifikan meningkatkan kepekaan indera spiritualnya, kemungkinan besar dia bahkan tidak akan mampu mendeteksi perasaan ambigu itu. Adapun racun yang diderita wanita muda ini, merawatnya adalah tugas sederhana baginya. Han Li sangat bingung dan dia berpikir keras saat dia menatap wanita muda di depannya. Wen Xiyue dan rekan Dao-nya juga agak bingung melihat ini, tapi mereka hanya saling memandang dan tidak berani mengganggu Han Li dengan kata-kata mereka. Tiba-tiba, Han Li bergidik ketika sebuah pikiran muncul di benaknya. Tatapan yang sangat aneh muncul di matanya saat dia menilai, Tian Qiner, ini lagi. Apakah kamu berpengalaman dalam mantra formasi? Sangat mengejutkan mereka, Han Li mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan dengan racun yang diderita Tian Qiner. Wanita muda itu menoleh ke Han Li dengan keheranan di matanya setelah mendengar ini, begitu pula Wen Xiyue dan rekan Dao-nya. Senior Han, bagaimana kamu tahu bahwa putriku fasih dalam mantra formasi? Wen Xiyue mau tidak mau bertanya. Ada seorang kenalanku yang juga cukup mahir dalam mantra formasi dan dia memiliki kemiripan dengan putrimu, jawab Han Li saat dia dengan cepat menenangkan diri. Pada saat yang sama, sosok yang luwes dan anggun muncul di benaknya. Sosok yang luwes dan anggun ini tidak lain adalah Xin Ruyin, wanita berapi-api yang dia temui bertahun-tahun yang lalu. Keduanya sebenarnya sangat berbeda dalam penampilan fisik, tetapi watak mereka sangat mirip. Mungkinkah itu hanya kebetulan? Han Li memiliki firasat yang tak terduga bahwa bukan itu masalahnya. Sebuah cahaya melintas di matanya saat dia tiba-tiba meraih tangan wanita muda itu sebelum membaliknya untuk memperlihatkan telapak tangannya. Ada tanda lahir kecil berwarna merah di tengah telapak tangannya dan terlihat semarak darah segar. Mustahil, seru Han Li dengan ekspresi heran.